sifat materi. Setiap zat memiliki sifat tertentu sehingga dapat dirasakan dan diamati oleh panca indera kita. Sifat suatu zat dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang menggambarkan ciri khas suatu zat yang dapat diukur dan diamati tanpa mengubah zat-zat penyusunnya. Sifat fisika suatu zat berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisik zat tersebut. Apa saja yang termasuk sifat fisika? Yaitu warna, titik didih, titik lebur, titik beku, kemagnetan, kelarutan, massa jenis, daya hantar listrik, bau, rasa, wujud, dan bentuk. Sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat. Sifat-sifat yang termasuk sifat kimia antara lain kereaktifan, yaitu mudah tidaknya suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain. Contoh, besi mudah bereaksi dengan oksigen. Mudah tidaknya suatu zat terbakar. Contoh, alkohol, spiritus, bensin sangat mudah terbakar. Kestabilan, yaitu mudah tidaknya suatu zat terurai oleh pengaruh panas. Contohnya, air. Perkaratan, mudah tidaknya suatu zat membentuk karat. Contoh, besi mudah berkarat pada tempat yang lembab. Untuk lebih jelasnya, mari kita berlatih. Tentukan sifat fisika dari besi. Sifat fisik besi dapat dilihat dari wujudnya yang padat, kemudian warnanya putih keperakan dan mengkilat. Besi dapat ditempa. Titik lebur besi 1535 derajat Celcius. Titik didihnya 2861 derajat Celcius. Massa jenisnya 7,86 gram per centimeter kubik. Bagaimana dengan sifat kimia besi? Besi termasuk zat yang sangat reaktif. Contohnya, besi mudah bereaksi dengan oksigen. Kemudian, besi juga termasuk zat yang mudah berkarat. Ketika besi berada di tempat yang lembab, besi akan berkarat. Sekarang kita akan belajar tentang perubahan materi. Perubahan materi juga dibedakan menjadi dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat yang baru. Ciri-ciri perubahan fisika, tidak terbentuk zat jenis baru. Perubahannya hanya diikuti perubahan sifat fisik saja. Jadi perubahan fisika adalah perubahan pada zat. Perubahan itu berubah dari bentuk semulanya. Dan perubahan fisika hanya menunjukkan perubahan sifat fisik saja. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Ciri perubahan fisika yaitu perubahan bentuk. Misalnya, selembar kertas digunting-gunting menjadi potongan-potongan kertas kecil. Maka potongan kecil ini masih tetap memiliki sifat yang sama dengan kertas semula. Masih tetap kertas. Yang berubah adalah bentuk dan ukuran kertas. Ciri perubahan fisika yang lain adalah perubahan bentuk. Contohnya, beras ditumbuk menjadi tepung, batu dipecah menjadi kerikil, kayu dipotong-potong menjadi bahan kursi. Baik beras, batu, dan kayu sama-sama mengalami perubahan bentuk, tetapi tidak menghasilkan zat yang baru. Jadi hanya fisiknya saja yang berubah. Ciri perubahan fisika yang lain adalah perubahan wujud. Ketika air dipanaskan, maka
air akan berubah menjadi uap. Air ketika membeku menjadi kristal es. Jadi wujudnya berubah dari cair jadi gas atau dari cair jadi padat. Tetapi walaupun berubah wujud, tetaplah air. Jadi segala sesuatu yang mengalami perubahan wujud termasuk perubahan fisika. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat jenis baru. Perubahan kimia sifatnya kekal. Ciri-ciri perubahan kimia adalah terbentuknya zat jenis baru. Zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Ciri perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan warna. Contoh, perubahan warna daun dari hijau menjadi coklat. Atau perubahan warna kertas putih yang menguning ketika dibiarkan dalam waktu yang lama. Ciri perubahan kimia, perubahan warna yang lain misalnya, kristal gula pasir yang berwarna putih jika dibakar menjadi karamel atau arang yang berwarna coklat hitam dan rasanya berubah dari manis menjadi pahit. Ciri perubahan kimia yang kedua adalah perubahan suhu. Contoh, jika batu gamping atau kapur tohor dengan rumus kimia CaO direaksikan dengan air, maka akan terjadi perubahan suhu menjadi lebih panas. Contoh perubahan suhu yang lain adalah hot pack atau cold pack, kantong pemanas atau kantong pendingin yang digunakan oleh atlet untuk meminimalkan pembengkakan cedera seperti kesleo otot dan sendi. Hot pack atau cold pack terbuat dari kantong besar berisi bahan kimia kering plus air di dalam kantong tersendiri. Hot pack atau cold pack diaktifkan dengan mengoyakkan kantong sampai kantong air dan bahan kimia kering bersatu. Ciri perubahan kimia yang lain adalah timbulnya gas. Contoh, jika magnesium dimasukkan ke dalam asam klorida, maka akan muncul gelembung-gelembung gas. Perhatikan video berikut. Ciri perubahan kimia yang keempat yaitu terbentuknya endapan. Contoh, larutan timbal 2 nitrat direaksikan dengan larutan kalium iodida menghasilkan padatan timbal 2 iodida yang berwarna kuning. Demikianlah penjelasan tentang sifat dan perubahan materi. Silakan saksikan video yang lain dan pastikan subscribe channel Kelas Misara. Sampai jumpa.